Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kerajaan Banten. Kami akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Banten. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Habibah Nugraha Bria, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Syarila Ingga Pertiwi, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Fidela Natania Putri, absen 17. Perkenalkan, nama saya Aurora Mega Maulida, absen 10. Perkenalkan, nama saya Adindati Azifa, absen 2. Bagaimana kehidupan politik Kerajaan Banten? Kehidupan politik Kerajaan Banten bercorak Kesultanan Islam yang dipimpin seorang sultan dengan kekuasaan besar dalam bidang agama, pemerintahan, dan militer. Sejak Maulana Hasanuddin diangkat sebagai sultan pertama sekitar pertengahan abad ke-16, pusat pemerintahan berada di Surosowan, Banten Lama, dan ia memperluas kekuasaan sampai Lampung untuk menguasai daerah penghasil lada sehingga posisi politik Banten makin kuat. Struktur pemerintahan didukung pejabat istana seperti Mangkubumi, Patikadi, dan Syah Bandar, serta para pangeran pewaris yang mengurus berbagai urusan administrasi dan wilayah. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, politik Banten sangat tegas menentang VOC dan berusaha mempertahankan kedaulatan pelabuhan serta jaringan dagang internasional. Tetapi konflik dengan VOC dan perebutan tahta dengan Sultan Haji akhirnya membuat kekuasaan politik Banten jatuh ke tangan Belanda. B. Siapa raja yang paling berjaya di Kerajaan Banten? Jelaskan berdasarkan bukti yang ditemukan. Raja yang paling berjaya di Kerajaan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 hingga 1683. Dianggap raja yang paling berjaya di Kerajaan Banten karena membawa kesultanan ke puncak kejayaan politik, ekonomi, dan militer. Bukti kejayaannya meliputi memperkuat armada laut hingga memiliki 68 kapal perang, mengalahkan armada VOC di Talamah, dan menguasai perdagangan lada dari Lampung serta jalur rempah internasional. Menolak monopoli VOC dengan kebijakan Banten bebas berdagang, menarik pedagang dari Eropa, India, Tiongkok, sehingga pelabuhan Banten jadi pusat perdagangan Asia Tenggara. Membangun infrastruktur seperti benteng Spelwich, mempertahankan kedaulatan melawan Belanda selama 30 tahun, dan memerintah wilayah luas dari Banten hingga Sumatera Selatan. C. Bagaimana kehidupan ekonomi Kerajaan Banten? Kehidupan ekonomi Kerajaan Banten sangat maju sebagai pusat perdagangan internasional berkat posisi strategis pelabuhan Banten yang menghubungkan jalur rempah Asia Tenggara. Ekonomi utamanya bergantung pada perdagangan lada, rempah, beras, dan tekstil, dengan ekspor ke Eropa, India, Tiongkok, serta impor barang seperti kain India, porselen Tiongkok, dan senjata Portugis. Petani di wilayah Lampung dan Banten memasok lada sebagai komoditas utama, sementara pelabuhan dikelola Syah Bandar yang mengenakan bea cukai untuk mengisi kas kerajaan. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, kebijakan perdagangan bebas menolak memonopoli VOC, sehingga pedagang asing berdatangan dan Banten menguasai 80% perdagangan lada Nusantara, didukung galangan kapal dan pasar multietnis di Surosowan. D. Bagaimana kehidupan sosial Kerajaan Banten? Kehidupan sosial Kerajaan Banten berstruktur stratifikasi feodal dengan masyarakat multietnis yang harmonis, mencerminkan pengaruh Islam kuat bercampur budaya Sunda dan Jawa. Masyarakat terbagi menjadi golongan bangsawan seperti sultan, ulama, pejabat, rakyat biasa seperti petani, nelayan, dan pedagang, dan budak dari wilayah taklukan seperti Lampung. Penduduk beragam termasuk orang Banten, Melayu, Tionghoa, India, Arab, Portugis, dan Belanda yang tinggal di kawasan pelabuhan, saling berdagang dan berinteraksi di pasar Surosowan sambil menjaga toleransi beragama. Pendidikan dan dakwah berkembang melalui pesantren dan ulama terkenal seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara kehidupan sehari-hari diwarnai tradisi bergotong royong, upacara adat Islam, dan kesenian seperti gamelan, degung yang masih lestari hingga kini. Bagaimana kehidupan budaya atau peninggalan Kerajaan Banten? Kehidupan budaya Kerajaan Banten sangat kaya dengan perpaduan Islam, Sunda, dan pengaruh asing dari perdagangan internasional. Terlihat dari seni, sastra, dan arsitektur yang mencerminkan keislaman sekaligus lokalitas. Peninggalan penting meliputi Masjid Agung Banten, dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin dengan menara bertingkat unik.
Lalu Keraton Surasawan, pusat pemerintahan megah, dan Taman Sari, bangunan air untuk mandi sultan, serta benteng pelabuhan. Selain itu, terdapat prasasti-prasasti seperti prasasti batu tulis yang mencatat silsilah sultan, serta seni wayang golek cepak dan gamelan Degung Banten yang masih dipentaskan hingga saat ini. Apa penyebab jatuhnya Kerajaan Banten? Kerajaan Banten runtuh akibat kombinasi konflik internal dan campuran tangan VOC Belanda yang memanfaatkan perpecahan dinasti. Penyebab utamanya konflik suksesi tahta. Sultan Ageng Tirtayasa bersitegang dengan putranya Sultan Haji yang pro VOC, sehingga VOC mendukung Sultan Haji untuk merebut kekuasaan pada 1682 sampai 1685. Memicu peperangan saudara, intervensi VOC Belanda mengepung Banten, menghancurkan armada laut, dan menguasai pelabuhan setelah Sultan Ageng ditangkap, serta diasingkan ke Batavia pada 1683. Kelemahan ekonomi, penurunan perdagangan lada karena monopoli VOC, dan pembakaran perkebunan ditambah korupsi pejabat yang melemahkan kas kerajaan. G. Siapa tokoh dari kerajaan Islam yang bisa dijadikan teladan? Jelaskan bukti nilai keteladanannya. Sultan Ageng Tirtayasa adalah tokoh utama kerajaan Banten yang patut diteladani. Beliau menunjukkan keberanian melawan penjajah Belanda atau VOC, memajukan ekonomi melalui perdagangan bebas, serta gigih membangun infrastruktur pertanian dan inklusivitas beragam, membawa Banten ke puncak kejayaannya. Bukti nilai keteladanan Sultan Ageng Tirtayasa: pertama, ada keberanian dan nasionalisme. Beliau secara tegas menolak monopoli perdagangan VOC dan berani melakukan perlawanan fisik untuk mempertahankan kedaulatan Banten. Kedua, pemimpin yang visioner atau pembangunan ekonomi. Beliau membangun sistem pengairan atau irigasi yang besar untuk pertanian dan memperluas jaringan perdagangan lada ke mancanegara, menjadikan Banten pusat perdagangan yang ramai. Yang ketiga, ada inklusif dan toleran. Meskipun memerintah berdasarkan syariat Islam, beliau menjamin kebebasan beragama, bahkan mengizinkan pembangunan kelenteng di wilayah pelabuhan Banten pada tahun 1673. Dan yang terakhir, anti monopoli. Beliau menentang keras upaya VOC memonopoli komoditas lada dan tetap membuka pelabuhan Banten bagi pedagang internasional seperti Inggris, Prancis, dan juga Denmark. Bagaimana keterkaitan antara kerajaan Banten dari luar wilayah Indonesia dengan kerajaan Banten di Indonesia dan lokal? Kerajaan Banten lokal bertransformasi menjadi pusat perdagangan global dengan mengintegrasikan komoditas lokal ke jaringan internasional. Hubungan ini terjalin melalui kerjasama diplomatik dan perdagangan dengan Eropa seperti Portugis, Inggris, Denmark, dan juga Belanda dan Tiongkok yang menjalin Banten bandar transito strategi di Selat Sunda. Keterkaitan antara Banten lokal dan luar wilayah. Keterkaitan utama kerajaan Banten. Pertama, ada pusat ekspor lada dan ekonomi. Banten bertindak sebagai pengumpul lada dari wilayah kekuasaannya di Jawa Barat dan Sumatera seperti Lampung, Bengkulu untuk didistribusikan ke pedagang asing Eropa dan Tiongkok. Kedua, diplomasi dan keamanan. Sultan Banten menjalin hubungan diplomatik langsung dengan raja-raja Eropa seperti Inggris untuk mendapatkan persetujuan. Diplomasi dan keamanan. Sultan Banten menjalin hubungan diplomatik langsung dengan raja-raja Eropa seperti Inggris untuk mendapatkan persenjataan atau misi guna melawan monopoli VOC. Ketiga, peran Tionghoa. Pegawai administratif dan syah bandar di Banten banyak berasal dari Tionghoa yang memegang peran kunci dalam kelancaran perniagaan maritim di pelabuhan. Dan yang terakhir, ada pusat penyebaran Islam. Selain perdagangan, Banten menjalin pusat penyebaran Islam yang kuat di Nusantara yang didukung oleh interaksi dengan pedagang dan ulama dari luar wilayah. I. Bagaimana persamaan dan perbedaan kerajaan Banten yang ada di luar dengan kerajaan Islam di Indonesia dan lokal, baik masa lalu maupun masa sekarang? Kerajaan Banten memiliki persamaan dengan kerajaan Islam lain seperti Demak, Mataram, dan Aceh dalam mengadopsi Islam sebagai dasar negara dan struktur kesultanan. Persamaan atau masa lalu dan sekarang, semua dipimpin Sultan dengan peran ulama kuat dalam pemerintahan dan hukum syariah, pusat perdagangan maritim atau rempah, lada, dengan pelabuhan internasional yang menarik pedagang Eropa Asia. Saat ini warisan budaya dalam melestari melalui masjid bersejarah dan tradisi tarekat yang mirip di Aceh Mataram. Perbedaan atau highlight dalam tabel. Aspek dari lokasi strategis kerajaan Banten. Pelabuhan Barat Jawa dikuasai oleh Selat Sunda.
Sedangkan kerajaan Islam lain contohnya adalah Aceh, Utara Sumatera, Demak, Utara Jawa. Masa kejayaan kerajaan Banten itu pada abad ke-17 yaitu Ageng Tirtayasa vs VOC, dan kerajaan Islam lain contohnya adalah Mataram pada abad ke-17 ekspansi daerah Jawa. Penyebab runtuhnya kerajaan Banten adalah konflik internal plus VOC tahun 1683, sedangkan kerajaan Islam lain contohnya adalah Demak yaitu suksesi, dan Aceh adalah konflik Belanda. Saat ini kerajaan Banten yaitu ada Provinsi Banten otonom fokus pada industri, dan sedangkan kerajaan Islam lain contohnya adalah Aceh, Syariah modern, Yogyakarta Kesultanan simbolis. J. Bagaimana ketertiban antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia, baik pada masa lalu maupun masa sekarang? Kebudayaan Islam di Kerajaan Banten terintegrasi erat dengan kebudayaan asli Indonesia, Sunda sampai Jawa, melalui akulturasi yang harmonis, menciptakan identitas unik yang lestari hingga kini. Pada masa lalu, Islam berpadu dengan tradisi lokal melalui arsitektur masjid, atap tampang berlapis Sunda, seni wayang golek cepak dengan cerita Islam, dan upacara seperti Serentahun yang menggabungkan syiar Islam dengan panen padi adat. Saat ini, keterkaitan terlihat di tradisi zikir bersama gamelan dagung, pesantren yang mengajarkan sastra Sunda sampai Islam, serta situs seperti Masjid Agung Banten yang jadi pusat wisata budaya, mencerminkan sinkretisme Islam Nusantara yang inklusif.